Shalom saudara, senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini di tempat ini. Saya berdoa supaya saudara terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang diadakan. Jangan sia-siakan saudara dalam setiap kesempatan beribadah, memuji menyembah Tuhan. Tadi apa yang saya sampaikan itu dalam alam roh saya melihat saudara ya, ketika saya tiba-tiba memuji menyembah Tuhan, itu semua orang-orang yang main musik itu seperti kayak dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan, ya kalau Mazmur 149, saya bacakan saja saudara lebih dulu ya, supaya saudara bisa menangkap, kalau bisa ditayangkan juga supaya saudara tahu. Mazmur 149 ini yang terjadi tadi. Di dalam Mazmur 149, saya bacakan lebih dulu saudara, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Ya kalau bisa ditayangkan sudah ya. Mazmur 149 dikatakan demikian, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Ini saudara, ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang yang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman yang tertulis, seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudara kalau baca ini, saudara, wow, itu yang terjadi tadi, saudara. Ya. Lewat pujian penyembahan, kita bisa melihat dalam alam roh sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena itu sekali lagi saya mengencourage dalam setiap ibadah seperti ini ataupun di rumah, saudara mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Puji sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, saya merasakan permainan musik mereka hari ini memang betul-betul Tuhan pakai untuk mengadakan seperti yang tadi kita baca ya. Pembalasan terhadap bangsa-bangsa dalam pengertian yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Penyiksaan-penyiksaan ya, tentunya ini dalam bicara mengenai kuasa-kuasa kegelapan. Dan orang-orang mulia dengan tali besi itu semua dibelenggu ya, lewat pujian penyembahan. Melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Iblis harus kalah saudara ya. Gak boleh iblis berkuasa atas kita. Jangan ada ikatan-ikatan. Terus memuji menyembah Tuhan, beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Yang merasakan tadi kekuatan yang baru dari Tuhan lewat pujian penyembahan, rasakan ya. Oke, baik. Puji Tuhan saudara, hari ini ketika saya berdoa, Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan tentang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Boleh ucapkan sama-sama, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saya akan mulai dengan satu data saudara ya, mengenai jumlah penduduk dunia per tanggal 4 Juni tahun 2023. Ini data yang baru, yang boleh dikatakan up to date, berdasarkan data real time situs dari World Population Review. Jumlah penduduk dunia saat ini adalah 8.039.664.225 jiwa, ya, 8 miliar lebih. Nah saudara, ketika saudara lihat angka populasi dunia, penduduk dunia saat ini, apa yang tergambar dengan saudara? Apakah saudara bilang, wah banyak sekali ya. Bahkan dikatakan India sekarang ini sudah menyusul China dalam populasi, sudah 1.400.000.000 sekian ya, menyusul China. Banyak sekali. Apakah cuma sekedar itu? Saudara, ketika saya melihat data ini dan saya coba merenungkan, saya bertanya dalam hati, kira-kira kondisi manusia atau jiwa-jiwa 8 miliar ini seperti apa ya?
Ya tentunya ada yang baru lahir, ada yang masih kecil, ada yang sudah tua, saudara ya, ada yang rata. Tapi 60 to 70% itu rata-rata usia produktif semua, saudara. Ya. Orang-orang muda semuanya. Nah, tergambarkah di dalam hati atau pikiran kita kira-kira kondisi mereka seperti apa? Dunia sedang baik-baik sajakah atau tidak sedang baik-baik sajakah? Bagaimana dengan kekristenan mereka, saudara? Bagaimana dalam hal khususnya kerohanian? Ya, kita berbicara mengenai kekristenan saja, saudara. Apakah mereka masih menyala-nyala? Mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah mereka siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa yang menjadi gambaran saudara? Saya pernah mendapatkan data pada waktu penduduk masih 6 miliar, saudara. Jadi udah cukup lama sekali ya, masih 6 miliar. Nah, saya coba pakai hitung-hitungan data yang pada waktu 6 miliar itu. Kalau saya hitung pada waktu penduduk 6 miliar itu, orang Kristennya tuh 30%. Ya. Kalau saya pakai ke sini, saya sudah hitung, sudah kira-kira 30% itu 2,4 miliar ton, ya, saudara. Nah, data yang lalu itu dari orang Kristen itu boleh dikatakan 25% itu yang lahir baru. Ya. Kalau saya terapkan ke sini, saya pakai 30%, saya ratain, saudara. Itu kira-kira 700 jutaan, kira-kira seperti itu, ya 30%. Nah, dari 30% daripada yang lahir baru itu, saudara, 10% itu yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada waktu saya coba hitung, saudara, daripada 10% yang dari lahir baru itu dan siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu kalau dihitung nggak nyampe 1%. Ya, nggak nyampe 1%. Jadi saya renungkan, saudara, pada waktu jumlah penduduk 6 miliar, saudara, ketika kurang daripada 1%, itu dalam hati saya ada pertanyaan. Ya, seperti Tuhan tanya begini, ke depan ini, tahun-tahun ke depan, ya, jadi mungkin udah berapa belas tahun yang lalu begitu ya, atau mungkin kira-kira ke depan ini pada waktu itu, persentasenya ini akan jadi bertambah atau berkurang. Saudara, waktu itu saya nggak bisa jawab. Betul-betul saya nggak bisa jawab. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa jawab. Apakah akan menjadi lebih baik atau malah berkurang? Dan saudara, kalau misalnya saya mau jawab jujur, saya bilang, kayaknya sih Tuhan nggak berkurang. Kenapa? Kalau kita melihat data dan fakta yang lainnya, khususnya di dalam keadaan manusia pada akhir zaman dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, saudara bisa melihat bagaimana kondisi manusia pada hari-hari terakhir. Dikatakan akan datang masa yang sukar, saudara. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini hari-hari terakhir kapan? Hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hari-hari di mana kita hidup sekarang ini, itu ada masa yang sukar. Kadang-kadang kita hanya berpikir soal ya ekonomi, politik, ya macam-macam, segala macam. Tapi ini bicara mengenai sukar karena manusia-manusianya. Kesukaran yang ada kita alami itu karena manusia-manusianya. Bagaimana kondisi manusianya? Kalau kita lihat dikatakan manusianya itu akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, Paulus ini sudah bisa tergambar. Lebih kurang 2000 tahun yang lalu Paulus bisa mendapatkan gambaran ini, saudara. Bagaimana dia bisa secara detail mendapatkan gambaran itu kalau bukan dari Roh Kudus. Saya percaya ini adalah satu gambaran yang kita jalani hari-hari ini. Kalau kita mau jujur, saudara, keadaan sekarang rasanya tidak lebih baik daripada keadaan penduduk waktu 6 miliar. Bahkan bisa lebih parah. Kalau saya hitung-hitungan, tadi yang 10% orang yang siap itu cuma 0,02%. 1%, setengah persen aja nggak ada. Dan dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, inilah keadaan manusia. Saya berdoa supaya setiap kita tidak tercakup atau
berada dalam kelompok yang ini, saudara. Tapi kita bersyukur, sejak kejatuhan manusia Adam dan Hawa, setelah kejatuhan mereka dalam dosa, saudara, ada satu kerinduan hati Allah, ialah ingin mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang karena dosa kepadanya. Ya saudara, kalau kita ingat Kejadian 6 pada waktu zaman Nuh, itu Allah udah gak main-main, dia musnahkan aja semua. Tapi tiba-tiba sepertinya Allah menyesal, aduh kenapa ya saya habiskan semua itu, dimusnahkan semua. Sehingga Allah berjanji, sejak itu saudara, dia tidak akan mau memusnahkan bumi lagi, tidak mau memusnahkan manusia. Tapi bagaimana dengan kondisi manusia-manusia yang makin jahat itu? Tuhan punya hati. Dia rindu untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang karena dosa kepadanya. Itu sebabnya dia kirim Yesus, saudara. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah hati Allah. Dia ingin supaya setiap orang yang jatuh dalam dosa atau yang sudah berdosa itu kembali kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hati Allah kita bisa lihat juga dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak orang bilang kok Tuhan Yesus nggak datang, itu pendeta semuanya bohong, bilang Tuhan Yesus mau datang tapi nggak datang-datang. Saudara, ini bukan Tuhan Yesus lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi dikatakan, ia sabar terhadap saudara dan saya, terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada banyak orang bilang, Pak, orang jahat itu dibiarin sama Tuhan hidup, sedangkan orang baik itu mati duluan cepet-cepet. Ya begitu kan, saudara mungkin pernah dengar begitu. Saudara, itu orang jahat sedang diberi kesempatan. Saya merenungkan kalau pada waktu saya belum bertobat, Tuhan sudah panggil saya, saudara, pasti saya akan binasa. Background saya bukan orang baik-baik, saudara, kelihatannya aja baik-baik. Tapi siapa yang tahu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tapi Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang mungkin saudara berkata, saya bikin dosa, enggak apa-apa tuh. Tuhan sedang kasih kesempatan kepada kita. Supaya kita tidak binasa, supaya kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudara, waktu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, gambaran perumpamaan tentang dirham yang hilang, ya, domba yang terhilang dan anak yang terhilang dalam Lukas 15 ayat 7 dan 10. Dia katakan ketika dirham itu ditemukan, ketika domba itu ditemukan, ketika anak itu kembali, dia berkata begini, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, satu orang berdosa bertobat aja, saudara, satu sukacita besar di sorga. Ya. Bukan sekedar senang, saudara, tapi ada satu sukacita di sorga. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau di sini semuanya sudah tidak memerlukan pertobatan, bukan Tuhan tidak bersukacita, senang. Tapi kalau ada tambah satu lagi yang bertobat, satu saja di tempat ini yang bertobat, itu sukacitanya lebih daripada Tuhan melihat kita yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang bertobat, berdosa yang bertobat. Saudara, satu orang itu matters buat Tuhan. Betul-betul saudara, ya sangat-sangat dia melihat jiwa ini begitu luar biasa. Saudara ingat bagaimana ketika Yunus satu kali diutus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan tentang bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe itu dalam waktu 40 hari ke depan ini, saudara. Dan waktu itu Yunus nggak mau pergi dan dia pergi ke Tarsis. Tapi singkat cerita kita tahu akhirnya dia pergi juga, saudara, setelah dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia bertobat, dia pergi juga ke Niniwe dan dia beritakan bahwa Tuhan akan menghukum. Dan singkat cerita, saudara, kalau saudara lihat hatinya Tuhan itu enggak bikin Niniwe ini enggak benar, musnahkan aja semua. Dia kirim Yunus. Dan singkat cerita waktu Yunus ngomong sama orang Niniwe itu, orang Niniwe bertobat semua. Saudara, orang Niniwe bertobat, Yunus agak kurang happy, ya. Dia kepengennya orang Niniwe itu semuanya dimusnahkan sama Tuhan.
Tapi tidak demikian hatinya Tuhan. Nah dalam kekesalan saudara seperti itu, dia duduk di bawah pohon jarak. Waktu dia duduk di bawah pohon jarak, saudara, karena hari panas terik pada waktu itu, tiba-tiba atas penentuan Tuhan ada ulat yang makan pohon jarak itu, sehingga singkat cerita pohon jarak itu mati kering. Ya. Dan waktu pohon jarak itu mati kering, Yunus marah saudara. Dia marah. Dia bilang, Tuhan kenapa kok pohon jarak ini mati kering? Saya kan kepanasan seperti ini. Lalu Allah berfirman dalam Yunus 4 ayat 10-11. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Begitu luar biasanya Tuhan bilang, engkau hebat sekali ya, sayang banget sama pohon jarak itu. Tapi Tuhan bilang begini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, Tuhan katakan kamu sama pohon jarak bisa seperti itu. Betapa lebihnya saya lihat kota Niniwe penduduknya lebih daripada 120.000 orang ini, yang katakanlah belum bertobat itu, saya sayang betul. Ini hatinya Tuhan, saudara. Kalau melihat orang jahat itu bukan pengen dimusnahkan, tapi pengen supaya dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau saudara merasa diri jahat saat ini, saudara, merasa diri gak benar saat ini, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan gak bilang gue musnahin aja kamu, enggak. Tapi Tuhan bilang aku pengen supaya kamu bertobat. Saudara, 120.000 orang Tuhan sayang, apalagi 8 miliar. Tuhan bayangin saudara ngelihat dunia ini 8 miliar. Di mata Tuhan itu seperti apa, hatinya Tuhan itu seperti apa, saudara. Itu sebabnya saudara, saya ingin mengajak setiap kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dari dosa, kita harus memiliki hati Allah itu, yaitu bisa juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, kalau kita mau introspeksi diri kita, bagaimana diri kita sebelum kita mengenal Yesus, pasti orang-orang yang terhilang juga. Cuma ada orang yang punya hati buat kita. Ada orang yang punya hati untuk mendoakan kita. Ada orang yang mempunyai hati untuk memberitakan Injil kepada kita. Yang membawa kita kepada gereja. Kadang-kadang mungkin kita udah tolak, udah marahin saudara. Tapi tetap dia punya hati. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita menangkap hatinya Tuhan, saudara. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Di sisi lain saudara, kita melihat bagaimana iblis di satu sisi bekerja, ya dia tahu sudah tidak ada masa depan yang cerah buat iblis. Sudah ditentukan bahwa iblis itu memang neraka tempatnya. Kematian kekal, dia harus disiksa. Tapi sekarang belum waktunya. Dan itu sebabnya dia berusaha saudara. Supaya membuat kita fokus hanya untuk kepada kepentingan diri kita sendiri. Masalah pribadi dan pemuasan ego kita saja. Bukan kepada apa yang menjadi hatinya Allah. Saudara, kalau kita baca tadi 2 Timotius 3, 1-5, itu jelas. Ya, hanya mementingkan diri sendiri, masalah pribadi, puasin ego sendiri, cuman itu saja saudara. Itu sebabnya gak fokus pada masalah orang lain. Kalau ada orang lain datang pada kita yang punya masalah, kita pasti ada banyak orang juga yang bilang, ya kamu salah ya. Datang, saya juga sedang masalah ya. Mau minta uang, saya juga lagi masalah. Soal keluarga, saya juga lagi masalah. Semua soal kamu salah datang. Datang aja sama pendeta, saudara. Ya. Pendeta bukan yang gak ada masalah loh, saudara. Ya. Ada masalah. Tapi karena kita mengerti bagaimana prioritas hidup itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Iblis hanya membuat kita fokus pada kepentingan diri sendiri. Masalah pribadi, pemuasan ego bukan kepada apa yang menjadi hati Allah. Kita tahu dari sejak awal Adam dan Hawa diciptakan, itu yang namanya si ular itu berkata kepada perempuan, pada si Hawa. Dikatakan begini saudara ya, pada waktu dia bujuk-bujuk suruh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia bilang dalam Kejadian 3:45, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa tidak fokus pada apa yang menjadi hatinya Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan makan itu, kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Gak dipedulin, fokusnya pada diri sendiri. Oh, saya akan jadi seperti Allah.
tahu tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Wah, mata saya akan terbuka, akan bisa melihat semua hal-hal yang luar biasa. Ternyata bohong besar, saudara. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, dia sudah menjelaskan bagaimana pencuri iblis itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus, aku datang dikatakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi sayang sekali saudara, ada banyak orang lebih percaya kepada iblis daripada kepada Yesus. Padahal iblis itu datang mencuri. Kata mencuri ini gambaran daripada yang kita nggak tahu, saudara, tiba-tiba apa yang kita miliki hilang. Damai sejahtera kita, kesehatan kita, kerukunan kita, kesatuan kita hilang. Bahkan harta kita hilang semuanya. Habis, saudara. Bukan hanya itu, dia akan bunuh dan dia akan binasakan. Ujungnya maut. Tapi Yesus dia katakan, dia nggak akan membinasakan. Itu bukan sifat Yesus. Yesus justru memulihkan. Tidak ada kata terlambat di depan Yesus, di hadapan Yesus. Apapun juga, saudara, yang mau mati, Tuhan akan selamatkan. Termasuk bisnis. Yang mungkin menurut saudara ini sudah mau mati, bisa diselamatkan sama Tuhan. Termasuk rumah tangga saudara yang berkata, enggak ada harapan Pak, bisa diselamatkan. Termasuk sakit penyakit saudara yang dokter berkata, enggak ada harapan, bisa diselamatkan. Karena pribadi, nature-nya Yesus adalah supaya kita mempunyai hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Iblis sebaliknya saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17, ya saudara, dia berusaha sedemikian rupa, sehingga kita ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, saudara. Kita perlu hati-hati dengan keinginan mata kita yang pengen ini, pengen itu, saudara, dengan melihat ini, melihat itu. Keinginan daging kita, saudara. Keangkuhan hidup. Dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, hari ini sekali lagi saya berdoa supaya kita menangkap isi hati Tuhan, yaitu Tuhan itu sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dan hari ini saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau memiliki hati seperti hatinya. Di dalam Matius 9 ayat 35-38 saudara, satu kali Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan pada waktu itu Yesus berkata demikian, ya, dalam Matius 9 ayat 35-38, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini nature-nya, pribadinya Yesus, saudara. Dan dikatakan melihat orang banyak yang mengikuti Yesus itu, tergeraklah hatinya Yesus itu oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bisakah kita juga memiliki hati seperti Yesus yang ketika kita melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, sudah tidak lagi fokus kepada kita. Bukan berarti kita nggak usah pikirin masalah kita atau rumah tangga kita, pekerjaan usaha kita, bukan itu saudara. Tapi terlalu banyak fokus kepada diri sendiri membuat kita tidak bisa melihat keadaan sekitar kita yang sebetulnya itu adalah orang-orang yang lelah dalam kehidupan ini. Terlantar, tidak ada yang memperhatikan, seperti domba yang tidak bergembala. Saudara tahu domba yang tidak bergembala artinya sebentar lagi dia akan dimakan oleh serigala. Sebentar lagi dia akan kena perangkap dengan serigala dan akhirnya keadaannya lebih parah. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Hari ini saudara, sepertinya Tuhan berkata, kamu lihat orang-orang yang ada di sekitar kamu itu begitu banyak yang memerlukan pertolongan, yang perlu banyak dijangkau dan dibawa kepada Tuhan. Tapi siapa yang mau memperhatikan mereka? Karena itu dikatakan mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan sedang buka lowongan nih saudara. How many of us, berapa banyak di antara kita yang mau berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Yohanes 4 ayat 34-35 katakan, kata Yesus kepada mereka, satu kali Yesus ya bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu dia mau dikasih makan, dia nggak mau makan, sudah dia bilang begini,
makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Waktu dikasih makan, Yesus bilang begini, padaku ada makanan yang lain. Murid-muridnya pikir makanan yang lain itu ada orang bawain makanan. Tapi Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Tuhan mengutus kita ada dalam dunia ini. Saudara dan saya ditempatkan dalam dunia ini, dilahirkan dalam rumah tangga, keluarga yang saat ini ada. Saudara yang sudah menikah ada. Itu bukan kebetulan, saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang harus kita lakukan, kerjakan, dan selesaikan, saudara. Yaitu bagaimana mengembalikan mereka yang terhilang ini kepada Tuhan kembali. Dalam rumah tangga, keluarga kita, pekerjaan, usaha kita, ada begitu banyak orang-orang. Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu itu, engkau mengatakan 4 bulan lagi, tibalah musim menuai. Kalau kita ngelihat saudara dengan mata jasmani seperti murid-murid ini, ya kalau kita berbicara mengenai tuaian itu tuaian seperti ya, sepertinya masih lama secara jasmani pada waktu itu. Tapi Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya lebih kurang 2000 tahun yang lalu, saudara, ini bukan sekedar Yesus lagi menunjukkan bahwa betul-betul ladang yang seperti saya gambarkan di sini ya, padi-padi yang menguning, itu cepat itu bukan itu, saudara. Yesus sedang berbicara mengenai jiwa-jiwa yang harus dibawa datang kepada Tuhan, yang harus dijangkau. Kalau 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bukankah saat ini lebih banyak lagi ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai? Mungkin ada yang sempat busuk, saudara. Tapi hari ini dengan jumlah penduduk lebih kurang 8 miliar lebih itu, kita harus melihat bahwa inilah saatnya ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tapi pekerjaannya sedikit. Minggu lalu, saudara, tepatnya tanggal 21 sampai 24 Juni, saya sempat mengikuti conference Empowered 21 di Amsterdam. Temanya itu adalah everyone, saudara. Everyone. Kenapa everyone? Karena semua hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu kita berbicara mengenai bagaimana menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2023, tahun 2033, saudara. 1 dekade ke depan. Kenapa 2023, saudara? 2023 itu merupakan satu ya gambaran ulang tahun gereja pertama kali, kebangkitan Yesus yang pertama, ya saudara. Gerejanya dimulai pada waktu itu, pencurahan Roh Kudus yang pertama, dan ada sesuatu yang spesial 2023 karena Tuhan Yesus kan hidup di dunia ini 33 tahun, ya. 33 tahun. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, disitulah mulai perjalanan gereja Tuhan, saudara. Dan ada satu peringatan yang khusus, saudara, lebih kurang 2000 tahun ini. Ya. 2000 tahun itu peringatan bagaimana dimulainya setelah Yesus naik ke surga itu ada satu kekristenan yang katakanlah pada waktu itu pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa melalui orang-orang pada waktu itu ya. Gereja mulai dibangkitkan dan pencurahan Roh Kudus yang pertama terjadi, saudara ya. Dan itu yang Nah itu sebabnya tahun 2033 ini menjadi satu target untuk kita menyelesaikan amanat agung. Dan saudara, dengan tema everyone ini, saudara, kita pada waktu itu bersama-sama diingatkan kembali bahwa kita harus menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Enggak muluk-muluk, saudara. Mulai jangkau, layani dan muridkan 1 jiwa saja. Ya. Bukan sepanjang 1 dekade 1 jiwa, tapi mulai dengan 1 jiwa. Fokus kepada 1 jiwa, saudara. Kita mulai melihat. Ya. Reaching everyone requires everyone. Ya saudara, kita tidak disarankan lagi untuk melihat yang besar, lalu kita mungkin ya KKR besar itu bagus sekali ya, tetapi bagaimana one to one. Kita melihat jiwa-jiwa satu-satu ini, saudara. Ya. Ada banyak dampak ketika 1 orang diselamatkan, saudara, itu mengubahkan. Ya, kita melihat beberapa yang ada di Alkitab, saudara, ketika seorang perempuan Samaria itu yang diselamatkan, saudara, 1 kampung itu, saudara,
diselamatkan. Ya. Kita melihat ada orang-orang yang cuma satu dijangkau, tiba-tiba mengubahkan. Ya, kalau saudara melihat juga dalam keluarga-keluarga, ya saya 7 bersaudara, ketika saya mulai lebih dulu saudara ya, yang lainnya diselamatkan juga. Keluarga istri saya juga demikian, ya dia satu orang, lalu yang lainnya diselamatkan saudara. Ada banyak juga kita juga demikian, saya percaya saudara, ketika menjangkau satu orang dan dimulai dari satu orang. Ya. Nah itu sebabnya saudara hari ini sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, miliki hati seperti hatinya Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa dan ingin menjangkau jiwa-jiwa kembali datang kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Ada 4 cara saudara ya, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang pertama adalah dengan memberitakan Injil. Boleh ucapkan sama-sama, memberitakan Injil. Jadi pertanyaan kita nih saudara, selama kehidupan saudara sampai dengan saat ini, berapa orang saudara sudah bawa kepada Tuhan ketika saudara memberitakan Injil? Kalau saudara ingat bagaimana kita bisa ada sekarang ini, itu pasti karena ada orang lain yang bawa kita, yang mendoakan kita saudara. Ya mungkin ketika sedang dalam pergumulan caranya macam-macam saudara. Tapi intinya adalah kita bisa ada sekarang ini karena ada orang lain. Hari ini saudara menjadi pertanyaan kita. Saya renungkan diri saya saudara ya. Dulu sebelum saya full time saya masih bergaul di sekuler saudara. Kita ketemu dengan banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Oh saya senang sekali ya. Kalau ada orang-orang juga yang bersama-sama di rumah itu senang sekali. Tapi setelah full timer, setelah melayani lebih banyak berada di gereja saudara, ketemu dengan orang-orang Kristen, kapan menginjilnya saudara? Coba saudara renungkan juga ya bagaimana kehidupan saudara yang mungkin lebih banyak di dunia sekuler. Bagi saya saudara, saya rindu banget, bukan saya mau kembali ke sekuler, tapi rindu banget saudara. Karena tiap hari saya ketemu dengan full timers, dengan jemaat saudara, itu memang harus dilayani. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum terlayani? Kita lebih banyak di gereja. Markus 16 ayat 15 sampai 16 dikatakan Yesus berkata pada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidakkah kita bisa punya belas kasihan? Kalau kita melihat ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita biarkan. Ini bukan Tuhan marah saudara, siapa yang gak percaya, biarin aja dia dihukum. Enggak saudara, ini menggugah kita. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi kalau nggak percaya sampai mereka dibiarkan, mereka akan dihukum. Tidakkah kita punya belas kasihan kepada mereka? Itu sebabnya saudara hari ini mari tangkap apa yang menjadi pesan isi hati Tuhan. Paulus pernah berkata dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Oh saudara, ketika kita mengerti apa itu Injil, kita bukan kristenisasi saudara, kita bukan memindahkan orang dari satu kepercayaan kepada kepercayaan lain. Bukan saudara, tapi ini bicara mengenai hidup atau mati seseorang, binasa atau tidak binasa seseorang. Kalau kita punya pengertian akan hal ini, saudara, kita nggak akan membiarkan orang memberitakan Injil, memberitakan Yesus keselamatan itu, supaya orang itu mengalami keselamatan, dipindahkan dari maut kepada terang, pada hidup kekekalan yang di dalam sorga, saudara. Hari ini belajar, saudara. Ketika saya tadi duduk di sana, saya bilang Tuhan terima kasih. Ini ada luar biasa pujian penyembahan yang membawa pengaruh dalam alam roh. Saudara, menginjil itu sekarang bisa banyak cara juga. Ya, lewat WA, lewat sosial media, lewat pujian penyembahan, bisa ya. Banyak, saudara boleh lakukan itu kalau mau one to one ya, menjangkau. Tapi intinya adalah bahwa saudara harus punya hati. Siapa yang saudara tanda kutip pengen bawa kepada Tuhan. Di sekitar kita kan banyak, mungkin ada orang rumah kita juga yang belum kenal Tuhan. Ya ada yang bersama-sama dengan kita, driver kita, orang-orang yang bantu di rumah kita, bertahun-tahun, belasan tahun saudara. Dia nggak pernah mengalami yang namanya berita baik Injil itu. Saudara. Kenapa kita tidak beritakan?
di kantor kita, karena kita takut. Sebenarnya bukan takut, kita nggak ngerti bahwa Injil itu adalah memberitakan sesuatu untuk pribadi keselamatan mereka. Kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara akan sampaikan. Masalah nggak mau terima bukan salah kita. Target tahun 2033 itu adalah dari M421, supaya setiap orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Masalahnya pada akhirnya dia nggak mau terima, nggak masalah, saudara. Nggak mau percaya sama Yesus, nggak masalah. Tapi bagian kita adalah memberitakan Injil. Ini merupakan hatinya Tuhan untuk kita lakukan kepada Tuhan. Yang mengerti dan percaya dan mau menginjil katakan amin. Nggak usah bayangin, aduh nanti seperti apa. Ngomong aja. Saudara, saya pernah ajarin ya penginjilan 5 menit, tapi saya tidak akan bahas lagi di sini. Tapi minimal saudara berkata bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Ya. Atau mungkin saudara berkata, kalau misalnya saudara mengalami satu masalah, sebut kata Yesus, dia akan menolong. Ya. Intinya adalah memberitakan kabar baik tentang Yesus. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengasihi jiwa-jiwa dan juga menjangkau mereka adalah kita harus memiliki cara hidup yang baik di dunia ini. Ya. Jangan sampai saudara orang Kristen itu jadi batu sandungan. Sedih sekali ya, ada banyak orang gak mau datang kepada Tuhan. Atau bahkan kadang-kadang yang tadinya dia mau baru belajar, tiba-tiba melihat hamba Tuhan atau orang Kristen bikin sandungan, jadi gak mau datang kepada Tuhan. Saudara. Membuat dia jauh dari Tuhan. Dan iblis memang sukanya seperti itu. Ya menunjukkan kejelekan-kejelekan orang Kristen. Karena itu bagian kita, seperti 1 Petrus 2 ayat 12, Petrus menasihati begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, lewat cara hidup yang baik, ya mungkin bukan hanya orang melihat cara kita yang baik, tapi juga prestasi kita. Hidup kita dalam segala sesuatu tidak ada celah. Ya, kalau ada celah sama celah itu beda. Celah itu orang bisa mencela kita, ya dia begini. Tapi kalau masih ada celah, mari kita perbaiki. Jangan jangan tabu dengan orang tegur kita, sudah teguran-teguran orang, ya mungkin ya itu semua untuk memperbaiki kita dengan satu tujuan, supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Karena dengan demikian sudah orang akan datang kepada Tuhan. Ya. Tapi siapa yang mau datang sama Tuhan kalau kita memiliki cara hidup yang tidak baik? Ya. Yang ketiga, yaitu kita melakukan sesuai tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia akan menuntun memimpin kita. Seperti Yesus dalam Lukas 4, 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya, mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sudah seringkali Roh Kudus itu akan menuntun dan memimpin kita. Ya. Kamu ngomong sama orang itu, kamu deketin orang itu, atau kamu lakukan sesuatu. Ya kadang-kadang ada orang datang pada kita yang terikat, terbelenggu. Saudara jangan dioper lagi kepada orang lain. Tuhan mau pakai saudara. Ya. Lakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya seringkali ada banyak orang yang kita ketemu tanpa kita perencanakan, saudara. Ya mungkin ketika sedang di pesawat, tiba-tiba di sebelah kita ajak ngomong. Dan itu adalah yang Tuhan kirim dan lakukan seperti yang Tuhan suruh kita lakukan. Kadang-kadang kita lagi jalan mungkin di mall, lagi makan atau ketemu dengan beberapa orang yang tidak kebetulan Tuhan kirimkan. Mari lakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Kalau memang disuruh sampaikan kabar baik atau beritakan pembebasan, kasih jalan keluar, saudara ya. Kalau mereka sedang tertekan, terbelenggu, lakukan apa yang Roh Kudus kerjakan. Ya. Dan yang terakhir, memuridkan, membaptis dan mengajari. Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, waktu
Saya baca ayat ini, saya coba renungkan, kadang-kadang kita berpikir gini, waduh kita mesti bikin pemuritan, kita mesti kumpulin orang, lalu kita baptis. Baptisnya gimana? Saya bukan pendeta, ya. Lalu saya mesti ngajarin orang, saya nggak bisa. Nah, pengertiannya yang sederhana buat kita, saudara. Tuhan taruhkan dalam hati saya, kalau kita lagi kumpul-kumpul, hang out sama teman, sama keluarga, keluarga besar, ya jangan lagi ngomong kosong, sudah ya, ngomong yang nggak ketentuan, yang nggak ada juntrungannya, sudah mulai belajar. Ya. Kalau sudah ditempatkan ketika ketemu sama teman-teman, sudah bisa sharing kesaksian. Ya. Ini merupakan satu hal yang tanda kutip sebetulnya sedang memuridkan. Nanti dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ketika mulai ada pertanyaan, sudah berikan arahan. Di situ sedang memuridkan sebetulnya, sedang mengajar mereka. Untuk bisa tanpa kita sengaja mengajar, pakai buku, harus baca Alkitab, enggak sengaja seperti itu. Lalu bagaimana dengan membaptis? Kan saya bukan pendeta, ya betul sudah. Bagaimana caranya? Kalau dibilang baptislah mereka, bawa ke gereja. Biar mereka akan dibaptis. Enggak kebetulan tanggal 8 Juli yang akan datang, akan ada baptisan saudara. Ya. Kalau ada orang-orang yang sudah temukan, mari dibaptis, ajak. Jadi sederhana sekali, yang penting adalah kita memiliki hati. Kalau saudara berkata, waduh Pak kayaknya saya belum sanggup saudara. Karena Tuhan memampukan kita menjadi saksinya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah berikan kelengkapannya. Tinggal kita, apakah kita mau atau tidak. Ya. Encouragement buat saudara, minta Tuhan terus bekerja dalam diri saudara. Peka terhadap lingkungan, peka terhadap Roh Kudus. Jangan takut gagal saudara. Dan jangan pernah berhenti. Kata-kata jangan pernah berhenti ini saudara, karena Tuhan berkata, dan aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Artinya Tuhan seperti bilang, jangan sampai berhenti loh ya. Sampai kesudahan akhir zaman, kamu tetap lakukan. Dan aku akan menyertai kamu. Jadi penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa tidak akan pernah berhenti. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Mari saudara kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita mau berdoa dan saya ingin ajak kita nyanyikan satu lagu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan-Mu. Berikanku mata seperti mata-Mu Tuhan, untuk memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu Tuhan. Berikanku kaki-Mu untuk melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku ya Tuhan, berikanku Tuhan, berikanku hati-Mu Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasih-Mu. Benar Tuhan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Mari kita minta sama Tuhan saudara. Berikanku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasih-Mu. Benar Tuhan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Ya Tuhan. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, yes Lord, berikanku
Berikanku hati, berikanku tanganmu ya Tuhan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku sekali lagi kami katakan, berikan kami tanganmu ya Tuhan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku, yes Lord, berikanku hatimu, benar Tuhan, berikanku hatimu, benar Tuhan, berikanku hatimu. Saudara, hari ini firman ini jangan hanya kita mendengar, kita simpan dalam hati, tapi kita harus lakukan. Hari ini saya didorong oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara, mari ambil hati untuk satu orang yang mungkin saudara kenal, tapi belum di dalam Tuhan, jauh dari Tuhan, belum kenal Tuhan. Atau ada orang mungkin yang saudara kenal, dia pernah di dalam Tuhan, tapi sekarang tidak sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Bahkan dia sudah jauh. Bahkan ketika ketemu saudara, dia berkata, udah lu jangan fanatik lah, udah jangan ngomong Tuhan lagi. Atau mungkin ada orang yang saudara lihat sedang mengalami permasalahan yang begitu berat, dan orang ini perlu dijangkau oleh saudara. Saya berdoa hari ini saudara, mari kita belajar mempraktikkan firman yang kita dengar. Bahwa satu orang saja, saya tidak berkata banyak orang, tapi satu orang taruh dalam hati saudara. Dan saudara berkata mulai dengan doa, Tuhan saya mau berdoa buat orang ini. Itu bisa jadi mungkin suamimu atau istrimu yang belum kenal Tuhan, anakmu, bisa jadi orang tuamu, mertuamu, bisa jadi tetanggamu, teman-temanmu, bahkan rekan bisnismu, atau mungkin juga orang-orang yang ada menjadi bawahanmu di pekerjaan. Siapa saja saudara taruh satu orang saja. Atau mungkin orang yang sedang mengalami masalah yang berat, satu orang. Saya tidak berkata banyak, tapi satu orang situ saja. Saudara mulai dengan doa, saudara berdoa buat dia setiap hari saudara. Setiap hari bawakan dia. Kalau Tuhan kasih ketemu, sudah mulai memberitakan apa yang menjadi pesan. Kalau Tuhan suruh telepon, kalau Tuhan suruh ajak dia makan, saudara lakukan apa yang Roh Kudus. Pada waktu saudara kumpul-kumpul dengan teman-teman, saudara sampaikan. Nanti kita akan lihat satu orang ini akan bertobat dan akan mempengaruhi banyak orang. Nanti baru kita pindah lagi ke orang yang lain. Kalau Tuhan taruhkan dalam hati saudara, saat ini bawa. Ya Tuhan, kami bawa satu orang Tuhan. Ya Tuhan. Ketika saudara berdoa, nanti saudara akan bisa menangisi orang itu. Sama ketika orang lain berdoa buat saudara yang menangisi saudara. Kita ingin supaya dia kembali kepada Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kau taruhkan dalam hati kami, itu boleh menjadi kenyataan. Orang yang kami jangkau akan datang kepada Tuhan dan akan mempengaruhi orang-orang yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang mampukan mereka. Terima kasih buat Roh Kudus yang telah Kau berikan pada anak-anak-Mu yang akan menuntun dan memimpin mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam
rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu, benar Tuhan. Berikanku hatimu, benar Tuhan. Kami terima. Berikanku hatimu,